Kembali lagi di Hot Room. Tadi jagoan kita Pak Ali mengatakan, atau setidak-tidaknya tidak berani mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa Pak Jokowi tidak akan maju untuk periode ketiga. Setidak-tidaknya dia mengatakan, ya agak samar-samar jawabannya tadi. Bukan begitu. Saya kasih lurus. Ya? Bukan saya kasih lurus. Gimana? Yang punya kewenangan merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan sekarang Republik dipermulus Indonesia. jalannya, begitu? Dan bisa saja dilakukan kalau majelis itu mau apa saja melakukan perubahan. Jadi bukan tabu karena itu bukan Alkitab, bukan Injil, bukan Al-Quran. Soal nanti apakah Pak Jokowi maju itu urusan nanti, begitu? Itu urusan nanti. Oke. Gitu. Kalau gitu kepada Pak Herjaki. Ya. Itu pendapat beliau itu jujur nggak sih? Menurut Gini. Anda gimana sebagai seorang politisi? Gini Bang Hotman, ya. Kalau dari kami melihatnya begini nih Demokrat, ya kan. Sebenarnya koalisi partai politik pendukung pemerintah sebelum PAN bergabung pun itu sudah sangat kuat gitu loh. Dan sudah sangat mampu dan lebih dari cukup untuk mengamankan semua kebijakan pemerintah di parlemen. Itu satu. Yang kedua tadi bicara mengenai Perpu yang kemudian sudah diwujudkan menjadi undang-undang terkait dengan pengelolaan pandemi ini. Gitu. Itu juga udah semacam senjata yang luar biasa sampai dengan 2022 pemerintah itu punya kewenangan luar biasa dalam penanganan pandemi gitu loh. Nah sehingga kemudian wajar saja dan sah-sah saja kemudian kalau misalnya banyak publik berspekulasi termasuk juga yang masuk ke kami kecemasan dan kekhawatiran kalau dengan bergabungnya anggota baru ini komposisi partai politik pendukung pemerintah itu hanya tinggal 3 saja, 3 kursi lagi untuk memastikan ya bahwa yang namanya, kan kalau sidang MPR itu kan kita butuh pengusul 50%. Ya kan, kemudian dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. 2/3. Nah 2/3 ini sekarang dengan masuknya anggota baru koalisi pemerintahan ini hanya butuh tinggal 3 kursi lagi saja. Jadi Anda dari Partai Demokrat mengatakan bahwa memang arahnya itu adalah memuluskan untuk merubah UUD 45 agar bisa tiga periode jabatan presiden. Ini kekhawatiran masyarakat. Dan Demokrat yang pertama kali ngomong begitu kan? Iya, kami yang pertama kali menyampaikan itu karena memang banyak sekali kekhawatiran dari publik yang masuk kepada kami. Karena apa? Itu tadi, sudah sangat kuat pemerintah ini dan tidak perlu ada alasan apapun. Apalagi gitu. Sudah mau berakhir begitu, Benar, 2024. ya. Harusnya fokuslah pada pengelolaan pandemi. Karena kalau pandemi katakanlah ada kegagapan atau mungkin ada kegagalan atau ada kekurangan, itu bukan dengan memasukkan anggota baru dalam koalisi, tetapi justru harus benar-benar evaluasi dan mawas diri di dalam. Gitu. Jadi benar-benar Anda tidak setuju dengan pernyataan dari Pak Ali. Sekarang kita tanya kepada PAN. Sebelum Anda diajak bergabung ada bisikan enggak bahwa memang tujuannya ini untuk mengarah ke 2024? Yang pertama soal amandemen Undang-Undang Dasar 45. Seluruh partai, pertanyaan saya Bang Hotman, apakah ada yang secara resmi menyatakan akan mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 45? Pertama ya. Kan belum ada pernyataan bakal dirubah. Belum ada pernyataan, ini kan baru wacana-wacana ya kan. Terus yang kedua Bang Hotman, kalau ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu amandemen luas apa amandemen terbatas? Kalau dari beberapa partai politik menyatakan kalau amandemen terbatas hanya soal pokok-pokok haluan negara. Coba kita bahas soal itu dulu. Amandemen agar presiden bisa menjabat 3 kali. Gimana itu? Tapi kemudian ada wacana tambahan yaitu presiden 3 periode. Ya itu bagaimana? Kan gitu. Ya. Dari Partai Amanat Nasional ya sudah jelas tidak setuju sesuai dengan statement dari Pak Presiden yang menyatakan menolak 3 periode. Dan Oke, itu jadi secara resmi Bang. Ya, memang. Secara resmi Pak Jokowi pernah bilang begitu. Videonya itu disiarkan dari Biro Pers Informasi Sekretariat Presiden loh. Itu resmi itu. Jadi Pak Presiden juga bilang kalau ada orang, kelompok yang mendorong saya 3 periode, maka mencari muka, mencoreng muka, dan menjerumuskan saya. Gitu. Jadi artinya itu sudah jelas, tetapi kemudian publik itu kan kemudian ragu-ragu. Jadi Partai PAN nanti kalau nanti ada arahnya merubah UUD agar presiden bisa 3 periode, Partai PAN akan menolak? Ya PAN itu menolak karena Pak Presiden juga menolak. Gitu Bang. Oke, Pak Jajuli dulu bagaimana? Ya, Pak Jajuli dulu gimana ini?
Pertama, buat kami di PKS, saat masyarakat sedang menderita dan terpukul ekonominya, bicara amandemen ini tidak pas dan tidak tepat. Apapun alasannya, mau menambah 3 periode, mau merubah fokus terbatas kepada GBHN, karena GBHN sekarang ini juga nggak ada GBHN tetapi ada RPJMP. Kalau tidak ada konsistensi dan komitmen, apapun namanya, GBHN, RPJMP, hantu belau semuanya, kalau tidak ada komitmen dan konsisten, itu tidak ada maknanya. Jadi dalam kondisi situasi COVID seperti ini, kita harusnya fokus, pemerintah mengatasi rakyat yang menderita dan yang terpukul ekonominya. Bang Hotman, yang bilang BPS loh. Di 2001 bulan Maret ini kemiskinan naik jadi 10,15%, dari 26 juta menjadi 27,5 juta. Harusnya itu yang jadi fokus pembahasan. Jadi Anda mengatakan memperkuat koalisi itu sangat tidak masuk di akal sekarang ini? Ya Pak, kalau masuk di akal tidak masuk di akalnya itu tergantung orang menafsirkan. Tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Saya cuma ingin mengatakan kalau sekarang kita fokus bicara GBHN atau koalisi itu dimaksudkan seperti yang dibilang oleh Mas Hadi tadi, tetapi terjawab oleh Syekh Ngabalin tadi itu tidak mungkin. Pak Vipayoga juga mengatakan tidak mungkin. Mudah-mudahan tidak mungkin itu betul-betul terjadi tidak mungkin. Tapi manusia ini kalau dalam paradigma Islam Pak, hati itu selalu berubah-berubah. Mengatakan tidak mungkin ketika peluangnya berat. Tapi begitu jalan itu lancar, enak pula bareng nih, kan begitu. Mohon maaf, saya tidak ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak konsisten. Pak Jokowi dulu pernah mengatakan, keluarga saya tidak akan masuk politik. Tapi 2 anak dan menantunya jadi wali kota sekarang ini. Jadi ini, jadi maksud saya mudah-mudahan yang disampaikan oleh Syekh Ngabalin sama Pak Vipayoga itu betul-betul itu yang terjadi begitu. Tetapi kami di PKS tidak memandang perlu adanya perubahan undang-undang dasar amandemen ini apapun tujuannya. Sekarang ini kenapa? Sekarang harus mengatasi pandemi COVID dan membangkitkan ekonomi rakyat sekarang. Oke, kita akan mendengar nanti apa komentar Pak Ali lagi sesudah break berikut ini. Tetap di Hot Room.